Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Maliku Rizal dari Prodi TPB golongan A dengan NIM A41200063. Di sini saya akan menjelaskan pengarahan atau menggerakkan aktuating dasar manajemen. Pengertian pengisian jabatan atau staffing. 1. Sebelumnya diartikan dahulu fungsi pengisian jabatan atau fungsi staffing. 2. Yang terdiri dari pengadaan karyawan, penarikan karyawan, seleksi karyawan, penempatan karyawan, dan pemberhentian karyawan. Selanjutnya, pengadaan karyawan. Pengadaan adalah proses penarikan, seleksi, penempatan, orientasi, dan induksi untuk mendapatkan karyawan, baik kualitas maupun kuantitasnya adalah sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 2. Untuk mendapatkan karyawan yang baik harus dilakukan dengan cara analisis jabatan, job analysis, uraian pekerjaan, job description, dan spesifikasi pekerjaan, job specification. Next, penarikan karyawan atau recruiting. Kegiatan mencari menetapkan sumber tenaga kerja yang diperlukan dan mempengaruhi cara penarikan melalui iklan tenaga kerja agar mau melamar pekerjaan yang masih kosong di perusahaan. 2. Sumber karyawan di sini dapat bersumber dari 1. Sumber eksternal, yaitu melalui karyawan yang telah ada, baik karena rotasi, promosi, dan yang kedua, sumber eksternal, yaitu karyawan ditarik dari luar perusahaan. Next, seleksi karyawan. 1. Kegiatan pemilihan dan penentuan pelamar yang diterima atau yang ditolak untuk menjadi karyawan perusahaan. 2. Prosedur seleksi. Seleksi surat-surat lamaran, pemeriksaan referensi, wawancan pendahuluan, seleksi ilmu pengetahuan, tes psikotes, tes kesehatan, wawancara dengan atasan, dan keputusan diterima atau ditolak. 3. Tingkat-tingkat seleksi. Yang pertama ada seleksi tingkat pertama, kemudian seleksi tingkat kedua, dan yang terakhir seleksi tingkat ketiga. Next, penempatan karyawan. Kegiatan untuk menempatkan karyawan yang telah lulus seleksi jabatan tertentu. Dalam penempatan harus dilakukan orientasi dan induksi. Orientasi, memberitahukan karyawan baru tentang hak dan kewajibannya, tugas dan tanggung jawabnya, dan peraturan perusahaan. Tujuannya supaya karyawan merasa dirinya telah diterima di lingkungannya. Induksi, kegiatan untuk mempengaruhi tingkah laku karyawan baru yang telah ditetapkan agar ia menaati peraturan dan norma perusahaan. 3. Serta pelatihan, dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja karyawan. Next, pemberhentian karyawan. Pemberhentian adalah putusnya hubungan kerja seseorang karyawan dengan suatu perusahaan. Hal ini disebabkan oleh keinginan perusahaan, keinginan karyawan, kontrak kerja habis, peraturan perburuan, pensiun, atau meninggal dunia. Next, pengarahan atau menggerakkan aktuating. Menurut Gr. Terry, pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Selanjutnya, jadi pengarahan, kegiatan yang dilakukan oleh pemimpin untuk membimbing, menggerakkan, mengatur segala kegiatan yang telah diberi tugas dalam melaksanakan sesuatu kegiatan usaha. Next, pokok masalah yang dipelajari dan fungsi pengarahan. Selanjutnya, 1. Tingkah laku manusia. Kebutuhan karyawan selain gaji dan kompensasi sesuai perlakuan yang manusiawi terhadap karyawan dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja. Dan yang kedua, dalam kehidupan berkelompok atau kebutuhan, kepentingan, hormat menghormati, saling membutuhkan, dan kerjasama di antara semua pihak untuk mencapai tujuan. Selanjutnya ada komunikasi.
Komunikasi adalah suatu alat untuk menyampaikan perintah, laporan, berita, ide, atau pesan untuk informasi dari komunikator kepada komunikan, agar di antara mereka terdapat interaksi. Proses komunikasi terdiri dari unsur, komunikator, pesan, saluran, komunikan, dan action, lambang, suara, tulisan, warna, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada 4. Kepemimpinan. Adalah seni seorang pemimpin mempengaruhi perilaku bawahan agar mau bekerja sama dan bekerja secara produktif untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi pemimpin: 1. Pengambilan keputusan dan merealisasi keputusan itu. 2. Pendelegasian wewenang dan pembagian kerja. 3. Meningkatkan hasil guna dan daya guna semua unsur manajemen. 4. Memotivasi bawahan supaya bekerja efektif dan bersemangat. Yang kelima, mengembangkan imajinasi, kreativitas, dan loyalitas. Selanjutnya, pemrakarsa, penggiatan dan pengendalian rencana, mengkoordinasi kegiatan bawahan, penilaian prestasi, pengembangan bawahan melalui pendidikan maupun pelatihan, memelihara aktivitas perusahaan, dan bertanggung jawab atas semua tindakan kepada pemilik, pemerintah, dan bawahan. Memberi kompensasi, ketenangan, kesejahteraan, karyawan, dan lain-lain. Unsur-unsur pemimpinan: pemimpin, bawahan, organisasi, tujuan, dan lingkungan internal dan eksternal perusahaan. Gaya atau tipe kepemimpinan menurut Melayu SP Hasibuan. Selanjutnya, 1. Kepemimpinan otoriter. Jika seorang pemimpin menganut sistem sentralisasi wewenang, falsafah pemimpin bawahan adalah untuk memimpin dan menganggap dirinya paling berkuasa, paling pintar. Arahan dilakukan dengan cara instruksi dan perintah. Orientasi kepemimpinan hanya untuk meningkatkan produktivitas kerja karyawan, namun tidak memperhatikan perasaan dan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, 2. Kepemimpinan partisipatif. 1. Jika dalam kepemimpin melakukan secara persuasif, menciptakan kerjasama yang serasi, menumbuhkan loyalitas dan partisipasi bawahan, pemimpin memotivasi karyawan, pemimpin menerapkan sistem manajemen terbuka, informasi dan pembinaan kaderisasi mendapat perhatian yang serius. 3. Pemimpin delegatif. Jika seorang pemimpin mendelegasikan wewenang kepada bawahannya dengan agak lengkap, sehingga bawahan itu dapat mengambil keputusan dan kebijakan dengan agak bebas dalam melakukan pekerjaannya. Selanjutnya, karakteristik actuating. 1. Pervasive function. 2. Continuous activity. 3. Human factor. 4. Creative activity. 5. Executive function. Dan 6. Delegation function. Pervasive function maksudnya adalah pengarahan diterima pada berbagai level organisasi. Tiap manajer menyediakan petunjuk dan inspirasi kepada bawahannya. Continuous activity maksudnya adalah pengarahan merupakan bentuk aktivitas yang berkelanjutan sepanjang masa hidup organisasi. Selanjutnya, human factor maksudnya adalah pengarahan senantiasa berhubungan dengan bawahan sehingga akan berkaitan dengan human factor. Human factor adalah perilaku manusia yang kompleks dan tidak dapat diprediksi. 4. Creative activity maksudnya adalah adanya pengarahan akan membantu dan mempermudah dalam mengubah rencana dalam suatu tindakan nyata. Tanpa adanya fungsi pengarahan ini, seseorang dapat menjadi inaktif dan sumber fisik yang dimiliki akan menjadi tidak berarti. Executive function maksudnya adalah pengarahan dilakukan oleh semua manajer dan eksekutif pada semua level, pada semua organisasi, dan bawahan hanya menerima instruksi hanya dari atasannya. Delegate function maksudnya adalah pengarahan merupakan satu fungsi manajemen yang langsung berhadapan dengan manusia. Atasan harus dapat mengetahui bahwa perilaku manusia merupakan suatu hal yang tidak dapat diprediksi dan alami, sehingga atasan harus dapat mengkoordinasikan perilaku seseorang ke arah tujuan yang diharapkan. Tujuan pengarahan directing, alat motivasi, memprakarsai aksi, penggunaan sumber daya dan efisien, kuping perubahan,
mengintegrasikan upaya menyediakan stabilisasi. Cara melakukan pengarahan direction: 1. Orientasi, 2. Perintah, 3. Delegasi wewenang, 4. Petunjuk, 5. Motivasi, 6. Mempengaruhi. Next. Terima kasih. Sekian dari saya, Ahmad Malikur Rizal. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.